Imam Nawawi Al-Bantani yang memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani adalah salah satu ulama besar Nusantara yang namanya harum hingga dunia Islam internasional. Beliau lahir di daerah Tanara, Banten sekitar tahun 1230 Hijriah, kurang lebih 1813 Masehi, pada masa ketika wilayah Nusantara berada dalam tekanan kolonial dan perubahan sosial yang besar. Kondisi zaman tersebut membentuk karakter generasi ulama yang kuat dalam ilmu, spiritualitas, dan perjuangan menjaga tradisi Islam. Sejak kecil, Imam Nawawi Al-Bantani tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ayah beliau dikenal sebagai seorang alim yang menjadi panutan masyarakat sekitar. Lingkungan ini memberikan fondasi penting bagi perkembangan intelektual dan spiritual beliau. Pendidikan awalnya dimulai dari rumah, di mana beliau mempelajari dasar-dasar Al-Quran, fikih, dan ilmu agama lainnya sejak usia yang masih sangat muda. Sejak masa kanak-kanak, tanda-tanda kecerdasan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu sudah terlihat jelas. Beliau dikenal memiliki daya hafal yang kuat dan kecintaan mendalam terhadap ilmu agama. Kisah-kisah tentang ketekunan beliau sering diceritakan sebagai inspirasi bagi para santri. Dalam usia muda, beliau telah menunjukkan akhlak yang mulia, sikap tawadu, serta keseriusan dalam beribadah dan belajar. Pada masa itu, Banten merupakan salah satu pusat keilmuan Islam di Nusantara, dengan jaringan ulama dan pesantren yang aktif. Tradisi menuntut ilmu bukan hanya sekedar pendidikan formal, tetapi juga perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Nawawi Al-Bantani tumbuh dalam tradisi ini, di mana ilmu dipandang sebagai amanah dan jalan menuju perbaikan diri serta masyarakat. Selain faktor keluarga dan lingkungan, situasi politik juga turut mempengaruhi perjalanan awal beliau. Nusantara berada dalam masa kolonial yang membawa berbagai tantangan bagi umat Islam, termasuk tekanan terhadap lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Dalam kondisi seperti ini, para ulama berperan penting menjaga identitas keislaman masyarakat. Nilai perjuangan dan keteguhan inilah yang kemudian menjadi bagian dari karakter Imam Nawawi Al-Bantani. Seiring bertambahnya usia, semangat beliau untuk memperdalam ilmu semakin besar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di tanah kelahirannya, muncul keinginan kuat untuk menuntut ilmu ke pusat-pusat keilmuan Islam yang lebih luas. Tradisi ulama Nusantara pada masa itu sering mengarahkan para penuntut ilmu menuju Haramain, Makkah dan Madinah, yang menjadi pusat kajian Islam dunia. Kehidupan beliau menunjukkan bahwa keagungan seorang ulama tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari fondasi keluarga yang baik, lingkungan yang mendukung, kesungguhan pribadi, serta semangat untuk terus belajar. Semua faktor ini menjadi awal perjalanan panjang yang kelak menjadikan beliau dikenal sebagai salah satu ulama besar yang dihormati di Mekah dan dunia Islam. Setelah menempuh pendidikan dasar di tanah kelahirannya di Tanah Banten, semangat Imam Nawawi Al-Bantani untuk memperdalam ilmu agama semakin kuat. Pada masa itu, para ulama Nusantara memiliki tradisi panjang melakukan perjalanan jauh menuju pusat-pusat keilmuan Islam, khususnya Makkah dan Madinah. Haramain bukan hanya menjadi tempat ibadah haji, tetapi juga pusat intelektual yang mempertemukan ulama dari berbagai penjuru dunia. Sejak usia muda, Imam Nawawi Al-Bantani telah menunjukkan kesungguhan luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau mempelajari berbagai disiplin keilmuan Islam seperti fikih, tafsir, hadis, tauhid, bahasa Arab, dan tasawuf. Ketekunan dan kecintaan beliau terhadap ilmu membuatnya dikenal sebagai murid yang tekun dan disiplin. Riwayat menyebutkan bahwa beliau menghabiskan banyak waktu untuk membaca, menelaah kitab, dan berdiskusi dengan para guru. Perjalanan menuju Mekah pada masa itu bukanlah hal yang mudah. Selain membutuhkan biaya besar, perjalanan laut yang panjang juga penuh resiko. Namun tekad yang kuat untuk mencari ilmu mendorong Imam Nawawi Al-Bantani meninggalkan tanah airnya. Hijrah ilmiah ini menjadi titik penting dalam kehidupan beliau, karena di Mekah beliau bertemu dengan ulama-ulama besar yang memperluas wawasan dan kedalaman keilmuannya. Di Mekah beliau belajar kepada sejumlah ulama ternama yang menjadi rujukan dunia Islam pada zamannya. Lingkungan intelektual yang hidup membuat beliau semakin berkembang. Diskusi ilmiah, majelis pengajian, dan tradisi talaki, belajar langsung dari guru, menjadi bagian dari keseharian beliau. Tidak hanya belajar, beliau juga dikenal memiliki sikap tawadu dan adab tinggi terhadap guru-gurunya, sesuatu yang menjadi ciri khas ulama besar. Kesungguhan Imam Nawawi Al-Bantani terlihat dari cara beliau mengatur waktu. Banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau hampir tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Fokus utama beliau adalah menuntut ilmu, memperdalam pemahaman, dan meningkatkan kualitas ibadah. Ketekunan ini membuat beliau mendapatkan pengakuan dari para guru dan rekan sesama penuntut ilmu. Seiring berjalannya waktu, kedalaman ilmu beliau semakin matang. Beliau tidak hanya menghafal dan memahami teks, tetapi juga mampu menjelaskan dan menguraikan ilmu dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami. Kemampuan ini kelak menjadi dasar bagi karya-karya ilmiah beliau yang terkenal luas. Perjalanan menuntut ilmu ini akhirnya membawa Imam Nawawi Al-Bantani pada fase baru dalam kehidupannya. Dari seorang murid yang tekun, beliau mulai dikenal sebagai seorang alim yang memiliki kapasitas untuk mengajar. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses panjang yang penuh kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang ulama tidak lepas dari perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Hijrah ilmiah, kesungguhan belajar, serta adab terhadap guru menjadi fondasi penting yang membentuk pribadi Imam Nawawi Al-Bantani sebagai ulama besar yang kelak berpengaruh luas. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu dengan kesungguhan tinggi, Imam Nawawi Al-Bantani akhirnya menetap di kota suci Mekah. Keputusan ini menjadi titik penting dalam perjalanan hidup beliau, karena di kota tersebut, beliau tidak hanya menjadi penuntut ilmu, tetapi juga berkembang menjadi seorang ulama yang diakui keilmuannya oleh masyarakat internasional. Mekah pada abad ke-19 merupakan pusat pertemuan para ulama dari berbagai wilayah dunia Islam, mulai dari Timur Tengah, Afrika, India, hingga Nusantara.
Lingkungan intelektual yang hidup ini memungkinkan pertukaran gagasan dan metode pengajaran yang luas. Imam Nawawi Al-Bantani aktif dalam majelis-majelis ilmu, baik sebagai murid maupun sebagai pengajar, sehingga reputasi beliau perlahan dikenal oleh kalangan ulama. Dengan kedalaman ilmu yang dimiliki, beliau mulai mengajar di berbagai halakoh keilmuan. Riwayat menyebutkan bahwa majelis beliau dihadiri oleh banyak pelajar, termasuk para santri dari Nusantara yang datang ke Mekah untuk menuntut ilmu. Gaya pengajaran beliau dikenal sistematis, jelas dan mudah dipahami, sehingga banyak murid merasa terbantu dalam memahami kitab-kitab klasik yang sulit. Keilmuan beliau yang luas membuatnya mendapatkan penghormatan besar dari para ulama Haramain. Beliau dikenal sebagai sosok yang tidak hanya menguasai fikih mazhab Syafi'i, tetapi juga memiliki kedalaman dalam tafsir, tauhid, tasawuf dan berbagai cabang ilmu lainnya. Karena keluasan ilmu dan pengaruhnya, beliau mendapatkan julukan Said Ulama Al-Hijaz, sebuah penghormatan yang menunjukkan kedudukan tinggi beliau di kalangan ulama Mekah. Meskipun memiliki kedudukan ilmiah yang tinggi, Imam Nawawi Al-Bantani dikenal sangat tawadu dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak mengejar kemewahan atau popularitas, tetapi fokus pada pengajaran, penulisan kitab dan ibadah. Sikap zuhud ini membuat beliau semakin dihormati oleh murid-murid dan masyarakat sekitar. Salah satu aspek penting dari kehidupan beliau di Mekah adalah perannya dalam membimbing pelajar Nusantara. Banyak ulama Indonesia yang kemudian menjadi tokoh besar di tanah air pernah belajar melalui jaringan keilmuan yang terkait dengan beliau. Dengan demikian, beliau menjadi penghubung penting antara tradisi keilmuan Haramain dan perkembangan pesantren di Nusantara. Selain mengajar, Imam Nawawi Al-Bantani juga mulai aktif menulis karya-karya ilmiah. Karya-karya tersebut kelak menjadi rujukan penting di berbagai pesantren dan majelis ilmu di dunia Islam. Ini menggambarkan fase kematangan Imam Nawawi Al-Bantani sebagai ulama besar. Dari seorang penuntut ilmu, beliau berkembang menjadi pengajar yang berpengaruh, penulis produktif, dan sosok teladan dalam akhlak serta kesederhanaan. Masa ini menjadi fondasi bagi warisan ilmiah yang akan terus dikenang sepanjang zaman. Salah satu keistimewaan terbesar Imam Nawawi Al-Bantani adalah produktivitas beliau dalam menulis karya ilmiah. Setelah mencapai kedudukan tinggi sebagai ulama di Mekah, beliau tidak hanya mengajar secara lisan, tetapi juga menuangkan ilmunya dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis dan mudah dipahami. Melalui karya-karya inilah pemikiran dan metode beliau menyebar luas hingga ke berbagai penjuru dunia Islam, khususnya Nusantara. Imam Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai ulama yang memiliki keluasan ilmu dalam berbagai bidang, seperti tafsir, fikih, tauhid, tasawuf, dan akhlak. Banyak dari karya beliau berupa syarah atau penjelasan terhadap kitab-kitab klasik yang bertujuan memudahkan para pelajar memahami teks yang sebelumnya dianggap sulit. Metode penulisan beliau jelas, ringkas namun padat makna, sehingga cocok digunakan sebagai bahan pengajaran di pesantren. Salah satu karya terbesar beliau adalah Tafsir Marah Labid, atau juga dikenal sebagai Tafsir Munir. Kitab tafsir ini menjadi salah satu kontribusi penting ulama Nusantara dalam bidang tafsir Al-Quran. Dalam kitab tersebut, Imam Nawawi Al-Bantani menyajikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang menggabungkan tafsir riwayah atau berdasarkan riwayat dan dirayah, analisis pemahaman, sehingga mudah diikuti oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Selain tafsir, beliau juga menulis kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, yaitu Nasoihul Ibad, sebuah karya yang berisi nasihat-nasihat spiritual, akhlak, dan motivasi religius. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam pembinaan akhlak dan sering diajarkan dalam majelis-majelis pengajian karena bahasanya yang menyentuh dan syarat hikmah. Karya lainnya yang terkenal adalah Uqudul Lujain, yang membahas kehidupan rumah tangga dan etika dalam hubungan suami istri menurut perspektif Islam. Kitab ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi Al-Bantani tidak hanya fokus pada ilmu teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi kehidupan sehari-hari umat Islam. Selain karya-karya tersebut, beliau menulis banyak syarah dan hasyiah terhadap kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, serta karya-karya dalam bidang tauhid dan tasawuf. Produktivitas beliau menunjukkan kedalaman ilmu sekaligus kepedulian terhadap kebutuhan umat akan referensi yang mudah dipahami. Keistimewaan karya Imam Nawawi Al-Bantani bukan hanya pada jumlahnya, tetapi juga pada pengaruhnya yang bertahan lama. Kitab-kitab beliau menjadi bagian penting dari kurikulum pesantren di Indonesia dan masih dipelajari hingga sekarang. Melalui tulisan-tulisan ini, beliau berhasil menjembatani tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan pelajar muslim di berbagai zaman. Ini menegaskan bahwa warisan terbesar Imam Nawawi Al-Bantani adalah ilmunya yang tertulis. Melalui karya-karya tersebut, beliau tidak hanya mengajar generasi pada zamannya, tetapi juga generasi setelahnya, menjadikan ilmu sebagai warisan abadi yang terus mengalir manfaatnya. Imam Nawawi Al-Bantani tidak hanya dikenal sebagai seorang penulis dan pengajar, tetapi juga sebagai ulama yang memiliki pengaruh besar dalam dakwah dan pembentukan tradisi keilmuan Islam, terutama bagi dunia Melayu Nusantara.
Kehidupan beliau di Mekah menjadikannya pusat rujukan bagi para pelajar dari berbagai wilayah, sehingga peran dakwah beliau meluas jauh melampaui batas geografis. Sebagai seorang ulama, metode dakwah beliau dikenal lembut, penuh hikmah, dan berlandaskan ilmu yang kuat. Beliau menekankan pentingnya akhlak dalam menyampaikan ilmu. Bagi Imam Nawawi Al-Bantani, ilmu bukan sekedar hafalan atau perdebatan intelektual, tetapi harus menjadi sarana memperbaiki hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, pengajaran beliau selalu menggabungkan antara fikih, akidah, dan tasawuf, sehingga melahirkan keseimbangan antara syariat dan spiritualitas. Akhlak pribadi beliau menjadi teladan utama bagi murid-muridnya. Banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau hidup sederhana meskipun memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama. Sikap tawadu, kesabaran, dan kesungguhan dalam ibadah menjadikan beliau sosok yang dihormati. Murid-murid tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga menyerap nilai-nilai keikhlasan dan adab dari kehidupan beliau sehari-hari. Pengaruh terbesar Imam Nawawi Al-Bantani terlihat dalam jaringan ulama Nusantara. Banyak pelajar dari Indonesia, Malaysia, dan wilayah Asia Tenggara lainnya yang datang ke Mekah untuk belajar kepada beliau atau melalui jalur keilmuan yang terkait dengannya. Setelah kembali ke tanah air, mereka membawa kitab-kitab dan metode pengajaran yang kemudian menjadi bagian dari tradisi pesantren. Hal ini menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam transmisi ilmu dari Haramain ke Nusantara. Dalam dakwahnya, beliau juga berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam tradisi mazhab Syafi'i yang kuat di wilayah Nusantara. Pendekatan beliau yang moderat dan berbasis ilmu membuat ajaran-ajarannya mudah diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, karya-karya beliau yang syarat nasihat spiritual memperlihatkan perhatian besar terhadap pembinaan akhlak. Beliau memahami bahwa tantangan umat bukan hanya persoalan hukum fikih, tetapi juga kondisi hati dan moral. Karena itu, tulisan-tulisannya sering mengandung pesan tentang keikhlasan, kesabaran, dan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi Al-Bantani bukan hanya ulama akademis, tetapi juga pendidik ruhani yang berpengaruh. Dakwah beliau membentuk generasi ulama dan santri yang membawa warisan keilmuan hingga ke Nusantara, menjadikan pengaruh beliau terasa hingga masa kini. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepada ilmu dan dakwah, Imam Nawawi Al-Bantani menghabiskan masa akhir hidupnya di kota suci Mekah, tempat beliau menetap dan mengajar selama bertahun-tahun. Di sana, beliau terus menulis, mengajar, dan membimbing para pelajar hingga akhir hayatnya. Dedikasi beliau terhadap ilmu tidak pernah surut, bahkan hingga usia lanjut. Imam Nawawi Al-Bantani wafat pada tahun 1314 Hijriah, sekitar 1897 Masehi di Mekah. Kepergian beliau menjadi duka bagi banyak murid dan ulama, baik di Haramain maupun di Nusantara. Meskipun jasad beliau berada jauh dari tanah kelahirannya di Banten, warisan ilmunya justru semakin menyebar luas dan hidup di tengah masyarakat Muslim, terutama melalui pesantren-pesantren di Indonesia. Warisan terbesar beliau terletak pada karya-karya tulis yang tetap dipelajari hingga kini. Kitab-kitab seperti Tafsir Marah Labid, Naso'ihul Ibad, dan berbagai syarah fikih serta tauhid menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan Islam tradisional. Melalui karya-karya tersebut, pemikiran beliau terus memberi manfaat lintas generasi, menjadikan beliau sebagai salah satu ulama Nusantara yang pengaruhnya bersifat global. Selain karya tulis, warisan lain yang sangat penting adalah jaringan murid dan sanad keilmuan. Banyak ulama Nusantara yang terinspirasi oleh metode pengajaran beliau, baik secara langsung maupun melalui jalur keilmuan yang bersambung kepada beliau. Hal ini memperkuat tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di wilayah Asia Tenggara dan memperkaya khazanah keilmuan pesantren. Kehidupan Imam Nawawi Al-Bantani menunjukkan bahwa usia bukanlah ukuran utama dalam menilai dampak seseorang, melainkan keikhlasan dan keberkahan ilmu yang diwariskan. Dengan dedikasi tinggi, beliau berhasil menghubungkan tradisi keilmuan klasik dengan kebutuhan umat pada zamannya, sehingga ajaran beliau tetap relevan hingga sekarang. Nama beliau terus dikenang sebagai salah satu ulama besar Nusantara yang mencapai pengakuan internasional. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi para penuntut ilmu, bahwa perjalanan menuju keilmuan membutuhkan kesabaran, pengorbanan, adab kepada guru, serta niat yang tulus untuk mencari ridho Allah. Dengan berakhirnya bab ini, lengkaplah perjalanan hidup Imam Nawawi Al-Bantani, dari seorang anak di Tanara, Banten, hingga menjadi ulama besar yang dihormati di Haramain dan meninggalkan warisan ilmu yang abadi bagi dunia Islam.